Yang keempat yaitu fungsi operator. Di sini saya sudah mendesain menggunakan text field yang ini, kemudian tapi kenapa kok ada tulisannya ya? Biasanya text field kosong gini. Caranya gimana? Kita lihat di properties. Di sini ada namanya hint. Kita klik yang hint. Kita buat misalnya quiz. Makanya dia akan muncul sini. Hint ini berfungsi untuk menyamarkan tulisan yang kita buat di edit text. Selain edit text, saya juga menggunakan ini di form widget. Saya menggunakan text view. Kemudian ini menggunakan button ada 3. Sini kita untuk membuat aplikasi sistem operasi, kita harus mengubah dulu ID-nya. Sini saya menggantinya dengan e-hadir, yang ini e-tugas, yang ini e-UTS, dan yang ini e-UAS. Yang untuk nilai akhir saya menggunakan teks NA, yang ini menggunakan BTN batal, yang ini hitung, dan yang ini BTN keluar ya. Belum saya buat. Oke, saya menggunakan BTN keluar dan kita simpan. Kemudian kita masuk ke activity main XML-nya. Sebelumnya kita ke graphic layout dulu. Kita double klik yang button batal ini. Kemudian kita ketikkan di sini aksi. Android on click sama dengan aksi. Kenapa aksi? Agar pada saat kita masuk ke Java-nya, kita bisa memanggil BTN batal ini, button batal ini dengan nama aksi, agar bisa melakukan perintah. Di setiap button kita tambahkan Android on click aksi. Dan kita simpan, dan tersimpan, kita masuk ke main Java-nya. Sini kita langsung masuk ke Java. Oke, di sini saya sudah buat codingannya ya. Sini sebelumnya cuman ada 3. Kemudian kita tambahkan import Android widget edit text, import Android widget text view. Kemudian ada import Android view. Kenapa edit text? Ini agar si Java tahu bahwa kita menggunakan tools yang ada di edit text dan view. Setelah sudah kita buat, kemudian kita pindah ke public class. Di public class ini kita buat variabel baru. Yang variabel baru ini berguna untuk nanti pada saat kita mensinkronkan antara ID di edit text kita dengan yang di Java. Sini edit textnya saya buat n-hadir, n-tugas, n-UTS, dan n-UAS. Kemudian untuk text view-nya TNA. Dan di sini ada integer double. Ini untuk karena ini
sistem operasi mengenai nilai atau angka, kita menggunakan tipe data integer dan double. Sini untuk nilai hadir saya singkat menjadi NH, NT, NUTS, NUAS, dan di sini double ini nilai akhir. N akhir. Setelah sudah, kita masuk ke protected void-nya. Di sini kita buat untuk mensinkronkan antara variabel yang baru kita buat dengan ID yang ada di tampilan desain kita agar bisa terbaca nantinya. NHadir sama dengan edit text, tipe datanya edit text, bukan tipe data, tools yang kita pakai edit text, view by ID, ID ini ID pada desain kita tadi. Sama untuk tugas, untuk ntugas, nutas, nuas pun sama. Untuk text view-nya di sini TNA ini tinggal ganti saja dari edit text menjadi text view. Selebihnya sama. Kemudian kita masuk ke codingannya, sistem operasinya, ke public void-nya. Sini kita buat public void aksi. Aksi di sini adalah aksi dari button tadi. View click, beraksi ketika kita klik. Kemudian kasih switch klik get ID. Kemudian di sini kita buat case RID btn hitung ini button yang kita gunakan. Kemudian di sini kita buat nh sama dengan integer parse in nhadir get text to string. Di sini kita buat nh ini kita convertkan dari integer ke string. Begitu juga dengan nt, nuts, nuas. Kemudian kita lakukan di sini sistem operasinya. Sini ada perkalian dan penjumlahan ya. NA sama dengan nilai akhir sama dengan 10% dari NH nilai hadir ditambah 20% dari nilai tugas ditambah 30% dari nilai UTS dan 40% dari NUAS. Kemudian teks NA ini kita setting menjadi nilai akhir agar bisa terbaca dari string menuju string, dari string ke string agar bisa terbaca. Kemudian kita masuk ke btn batal. Ini di sini fungsinya untuk membersihkan. Pada saat kita menginput tentu saja harus dibersihkan lagi agar bisa diinput berkali-kali. Sini kita nhadir, kita set teksnya itu menjadi bersih titik 2 ini agar bisa dibersihkan. Begitu juga dengan ntugas, nhadir, ntugas, nhadir, nuts dan nuas. Ini yang ini TNA ini, tapi untuk nilai akhir ini dibersihkan juga. Setelah kita buat, kita simpan, tidak ada lagi yang salah, kita coba jalankan. Setelah file kita tadi atau aplikasi kita tadi sudah betul, tidak ada lagi yang salah atau error, maka kita coba untuk menjalankannya dengan cara klik kanan nama aplikasi kita. Kemudian di situ ada pilihan Run As, kemudian pilih Android Application. Maka tampilannya akan langsung muncul seperti ini. Sini lagi loading. Loadingnya ini lumayan lama tergantung kecepatan laptop kita.
Saya tunggu saja. Masih belum ya, udah sekitar 1 menitan. Oh, sudah bisa. Langsung kita buka. Loading lagi. Sudah, langsung kita pilih ke menu. Langsung masuk ke menu operator. Kemudian kita inputkan nilai kehadirannya 90, nilai tugasnya 90 juga, nilai UT-nya 100, dan nilai UAS-nya 20. Kemudian kita hitung nilai akhirnya berapa yang dia dapatkan. 65,0. Berarti button hitungnya ini berjalan dengan baik. Kemudian kita pilih yang batal. Atau ini untuk membersihkan. Sekian dari materi keempat, yaitu fungsi operator yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baik, di sini selanjutnya kita akan membahas materi tentang list view. Bagaimana cara membuat list view. Di sini saya sudah membuat desain seperti tampilan ini ya. Untuk data mahasiswa ini saya menggunakan text view. Ini saya menggunakan text hint ya, plain text ini. Di sini menggunakan button tambah, hapus, edit, batal. Dan jangan lupa tambahkan di desainnya itu list view. Sini. Kemudian untuk ID-nya saya sesuaikan. Yang ini saya ganti menjadi mahasiswa. Yang ini jadi BTN tambah, BTN hapus, edit, dan batal. Kemudian selanjutnya kita double klik pada button tambah dan seperti biasa kita tambahkan Android on click aksi. Ini fungsinya untuk melakukan aksi atau perintah saat kita mengklik tombol tambah. Begitu juga untuk tombol hapus, edit, dan batal. Jika sudah semuanya diberi ID, kemudian disimpan save all agar nantinya yang ada di activity main XML ini bisa terbaca di main Java-nya. Setelah kita di activity main XML-nya udah disimpan, selanjutnya kita akan buat codingannya di Java. Di sini banyak saya tambahkan import ya.
tapi bawaannya itu ada 3. Ini bawaan dari main Java-nya. Kemudian kita tambahkan ini seperti biasa, import Android view .view. Ini fungsinya untuk menampilkan. Kemudian ini button edit list view ini kita tambahkan agar si Java tahu bahwa kita menggunakan 3 objek, yaitu ada list view, button, dan edit text. Dan jika kita menggunakan list view, maka wajib kita tambahkan 2 ini, adapter view dan array adapter. Ini yang array adapter ini untuk menampung si array-nya, sedangkan view ini untuk menampilkan si adapter. Dan di sini tambahkan adapter view .onClick item listener. Kemudian untuk listnya, membuat listnya, kita tambahkan ini import Java util array list. Setelah kita buat ini, kita tambahkan variabel baru ya. Untuk list view-nya saya buat variabel barunya lv. Untuk button-nya saya samakan, untuk button dan edit text-nya saya samakan yang ada di XML, main activity XML-nya. Kemudian kita di sini tambahkan array list-nya dengan tipenya string. Kita tambahkan variabel barunya dengan nama variabelnya adalah nama, yang tipe namanya ini adalah string. Kemudian untuk array adapternya, saya tambahkan satu variabel dengan tipenya itu string dengan nama adapter. Setelah kita buat variabel baru, kemudian kita sinkronkan antara Java-nya dengan main XML-nya. Untuk LF tadi, LF yang ada di Java, saya sinkronkan dengan list view yang ada di XML. Untuk mahasiswa edit text ini, saya sinkronkan dengan mahasiswa yang ada di XML. Begitu juga untuk tombol button, hapus, edit, dan batal. Kemudian, di sini array ini kita panggil sini kita panggil adapter yang di sini tadi. Adapter kita panggil yang tipenya tadi string. Kemudian kita buat this Android.r layout. Kita pilih yang simple list item choice. Simple list item single choice. Kemudian kita tambahkan nama ini. Nama ini sesuai dengan yang di sini array list-nya. Jadi, jika kita di sini membuat nama array list-nya dengan nama variabelnya nama, maka otomatis di sini wajib kita samakan dengan yang di sini tadi. Begitu juga untuk adapter ini dan ini harus sama. Kemudian lv, kita tambahkan lv.set adapter. Kemudian ini lv set choice mode, buka dalam kurungnya lv.choice mode single. Kemudian kita pilih untuk menseleksi itemnya. Kita tambahkan lv.set on item click listener, new on item listener. Kemudian untuk yang ini, jika kita buat yang ini, maka otomatis
maka otomatis yang ini akan muncul. Tetapi jika tidak muncul, boleh diketik ya, karena nanti hasilnya akan tetap sama. Sini kita ganti, ini kita ganti. Kita buat public void on item click adapter view v integer posisi long id. Kemudian kita buat mahasiswa set text nama titik get posisi. Setelah sudah kita buat ini, kita akan membuat di ini untuk menyeleksi untuk membuat prosedur tambah, batal, hapus, dan rubah atau edit. Sini pertama kita buat dulu untuk prosedur tambahnya. Kita buat private void tambah. Kita buat satu item baru yang tipenya itu string. Item ini nantinya akan menampung mahasiswa yang tipenya itu string. Kemudian if jika item namanya ini sudah dimasukkan, sudah diinputkan, dan panjangnya itu lebih dari 0. Jadi panjangnya itu tidak boleh, jadi panjangnya itu harus lebih dari 0. Kemudian otomatis adapternya akan menampung item nama tadi. Kemudian di sini adapter titik notify data set change mahasiswa set text ini, adapter membuat notifikasi kalau data ini sudah mahasiswa tadi sudah dirubah. Kemudian ini tools ini akan menampilkan pemberitahuan bahwa yang ini adapter ini tadi akan menampilkan hasil dari mahasiswa yang sudah dirubah. Sedangkan untuk tools ini untuk menampilkan pesan atau kotak dialog gitu bahwa nama dari item nama ini nama yang kita inputkan, nama dari item nama telah ditampilkan. Inilah fungsi tools untuk menampilkan notifikasi bahwa apakah nama yang kita inputkan tadi telah ditambahkan atau tidak. Begitulah untuk prosedur tambah. Kemudian untuk prosedur edit atau rubah, di sini sama ya. Kita tambahkan satu variabel baru dengan namanya item nama, tipenya string, yang fungsinya itu untuk menampung mahasiswa tadi. Kemudian di sini ada prosedur memilih menu. Pertama kita pilih menunya itu harus kita pilih pertamanya integer posisi item. Kita buat satu variabel baru juga yang tipenya itu integer dengan namanya posisi item. LV list view titik get checked item posisi. Ini maksudnya posisi item yang kita pilih. Dengan tampilannya nanti seperti radio button ya. If jika nama yang kita pilih dan panjangnya lebih dari 0, maka kita ada pilihan untuk menghapus atau menambahkan isi dari data yang kita inputkan. Kemudian jika sudah berhasil, maka akan ditampilkan dari tools ini
akan ditampilkan notifikasi dari tools ini bahwa nama sudah dirubah dan langsung ditampung di mahasiswa set text tadi. Di list view-nya akan ditampung secara otomatis. Kemudian kita ke public void hapus. Sama ya, kita tambahkan item nama, posisi item dengan tipenya string dan integer. Kemudian untuk hapusnya, setelah kita pilih datanya, kemudian kita akan mendapatkan pilihan untuk menghapus datanya. If posisi item ini, jika kita pilih posisi itemnya atau kita pilih datanya, maka jika kita klik tombol hapus, maka akan terhapus dan menampilkan kotak dialog atau notifikasi pemberitahuan bahwa nama yang kita pilih tadi, item nama tadi sudah dihapus. Tetapi jika misalnya tidak panjangnya ini tadi, posisi itemnya tadi salah ya atau beda, maka nanti tidak bisa dihapus dan akan dapat pemberitahuan notifikasi bahwa data yang kita pilih tadi tidak bisa dihapus. Begitulah sekiranya untuk item hapus. Kemudian selanjutnya kita ke item bersih. Kita buat satu variabel baru juga ya, integer dengan nama itemnya posisi item, dan jika kita klik di bagian list view-nya, posisinya atau tipe data atau datanya, maka jika kita klik tombol bersih, maka akan langsung dibersihkan. Setelah kita buat ini, prosedurnya untuk tambah, hapus, edit atau rubah, kemudian bersih. Kemudian di sini kita panggil tombol buttonnya agar bisa melakukan perintah seperti yang kita buat tadi. Dengan cara kita ketikkan public void aksi. Aksi yang ini tadi aksi yang kita tambahkan di setiap tombol tombol button tambah, button hapus, button edit, dan button batal. Public void aksi view click. Jika kita klik tombol button tambah, maka akan otomatis menambahkan atau si Java nanti akan membaca yang di prosedur tambah dan akan melakukan sesuai dengan codingan yang kita buat di prosedur tambah. Begitu juga untuk edit, akan melakukan prosedur yang ada di kita buat tadi, dirubah tadi. Untuk hapus sama, dan untuk batal juga sama. Setelah kita buat semua ini, sekiranya begitulah, dan kita simpan, dan pastikan tidak ada lagi error atau lain sebagainya. Kemudian kita akan jalankan, dan kita akan jalankan ya. Ini tadi program list view-nya sudah saya jalankan dan loading tadi, menunggu beberapa saat. Kemudian kita coba apakah prosedur yang kita inputkan di Java-nya tadi apakah bisa terbaca atau tidak. Kita tambahkan nama mahasiswanya atau data mahasiswanya, nama saya ya, Wardatul. Kita tambahkan atau kita klik button tambah, apakah namanya di sini akan tertambah atau tidak.
Ternyata datanya bisa ditambahkan, dan tadi di sini tadi muncul notifikasi nama Wardah telah ditambahkan. Itulah maksud dari tools yang tadi yang kita buat di Java-nya. Kita tambahkan lagi ya. Berhasil lagi ya. Dan sekarang kita coba untuk menghapus satu item di sini, apakah bisa atau tidak. Pertama kita pilih itemnya, kemudian kita klik tombol button hapusnya, apakah terhapus atau tidak. Dan ternyata terhapus dan muncul notifikasi nama Jannah telah dihapus. Dan untuk editnya sama, kita pilih juga data yang akan kita edit, kemudian kita edit sesuai kebutuhan kita. Kemudian kita klik tombol edit dan nama sudah dirubah. Berarti untuk tombol tambah, hapusin editnya sudah berhasil. Sekarang kita coba tombol batalnya. Sama cara mengetesnya, kita klik data yang kita pilih, kemudian kita pilih tombol batal, apakah nanti di sini jadi bersih, jadi kosong atau tidak. Dan ternyata bersih di sininya. Berhasil ketika kita klik tombol batal. Begitulah sekiranya dari materi list view ini yang dapat saya jabarkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Oke. Di sini kita akan membahas, di video ini kita akan membahas menu, dialog box, dan intent. Di sini saya gabungkan kedua materinya karena menu dialog box dan intent ini saling berkaitan satu sama lain. Nantinya kita akan membuat project seperti ini. Ini menu profil, menu tugas, menu keluar, ini termasuk ke dalam menu dialog box. Kita akan buat seperti ini nanti. Dan intentnya itu tampilan atau form dari submenu yang akan kita buat. Contohnya seperti ini. Ini form tugas 1 ini adalah intentnya nanti yang akan kita buat. Caranya gimana? Caranya pertama, kita masuk ke project kita buat satu form, kita buat satu file. Di sini saya buat halaman utama, kita tambahkan text view ya, halaman utama. Tapi sebelumnya di sini ada sedikit berbeda. Di sini namanya menu dan dialog box, dan di sini intent, berbeda ya. Dan biasanya yang di sini sesuai dengan yang ini. Tapi karena kita buat beda, karena bisa dibuat berbeda ya. Gimana cara membuatnya? Terlebih dahulu kita masuk ke sini, project kita, kemudian kita pilih values. Di sini ada namanya string.xml. Di sini kita double klik untuk mengganti nama tampilannya ya. Kemudian di sini ada app name. Kita double klik.
Di sini ada namanya values. Di sini saya buat intent karena saya menggabungkan dua materi, yaitu menu dialog box dan intent. Sini terserah sih kalian membuat seperti apa namanya, itu pilihan kalian. Jika sudah, di save all, kemudian ditutup saja, maka nanti akan berubah tampilannya. Berbeda antara yang di Package Explorer dengan di sini. Setelah kita rubah itu, kita masuk ke cara buat menu. Awalnya itu kita buat menu dialog box, karena sebelum menggunakan materi intent, kita harus membuat menu dialog box dulu. Gimana cara membuatnya? Di sini, di menu, di Package Explorer-nya, kita masuk ke file kita, menu file kita. Kemudian di sini ada di res-nya ada namanya menu. Dan menu ini ada Activity Main XML. Ini double klik. Ketika di double klik, maka awalnya akan muncul seperti ini. Dan kita pilih yang Activity Main XML-nya. Itu akan muncul seperti ini. Tapi tampilan awalnya itu bukan kayak gini ya. Bukan ini. Tapi seperti ini. Tampilan awalnya itu seperti ini. Karena kita tidak menggunakan ini nanti karena kita membuat dialog box atau kotak dialognya, kita tidak menggunakan ini. Ini nanti kita hapus saja ya. Kita hapus saja. Kemudian kita ketikkan codingan yang baru. Kita buat menu-menunya, menu untuk dialog box-nya. Sini kita buat Android.id. Kita buat ID-nya itu menu profil. Untuk titelnya atau judulnya itu menu profil. Begitu juga dengan untuk menu tugas. Titelnya tugas. Yang titel condenses ini sedikit berbeda ya. Yang ini cuman ada 2 Android-nya. Ini 3. Karena di dalam menu tugas ini terdapat sub-sub menu lagi. Sub-sub menu itu terdiri dari tugas 1, tugas 2, tugas 3. Contohnya seperti ini. Ini di menu tugas, ini titelnya, ini adalah titelnya. Ini titel kondensisnya. Dan ini sub-sub menunya, ada tugas 1, tugas 2, tugas 3. Makanya di sini dibuat beda ya. Yang ini tadi untuk titelnya, titel bagian sub-subnya. Sedangkan ini titel untuk tampilan kotak dialognya. Kemudian kita tambahkan ini sub-subnya, ada tugas 1, tugas 2, tugas 3. Dan untuk menu keluarnya kita buat ID-nya menu keluar dengan judulnya itu atau titelnya itu menu keluar. Setelah kita buat dan tidak ada error, kita save all. Kemudian kita tutup saja. Kemudian kita masuk ke layout-nya ya. Kemudian kita masuk ke layout. Tutup. Di sini
Di layout ini tidak ada yang perlu kita rubah ya tampilannya, karena kita tidak menggunakan halaman utama ini nanti, tapi kita hanya menggunakan kotak-kotak dialog atau dialog box-nya. Di ActivityMan XML ini tidak ada yang kita rubah ya. Dan kita masuk, yang kita rubah itu di activity Java-nya. Di sini kita tambahkan ini ya. Import Android view menu item, ini untuk menampilkan menu item. Menu item itu ininya, menu box-nya. Menu itemnya itu ininya, untuk menampilkan menu item. Dan ini import Android content dialogs interface dan alert dialog ini untuk menampilkan kotak dialog. Dan tools ini import Android widget tools. Ini fungsinya untuk menampilkan pesan yang akan dimunculkan. Ini untuk menampilkan pesan yang ingin kita munculkan. Dan import Android content intent ini nanti ya pas kita menggunakan intent. Kemudian langsung kita buat public boolean on option item select menu item. Ini kita buat public booleannya ketika kita pilih menu item, kita misalnya pilih menu profil, menu tugas 1, tugas 2, tugas 3, akan menampilkan ini memilih menu. Tapi sebelumnya di sini tidak ada ya, karena di sini kita sudah hapus, karena di sini nanti untuk menampilkan intentnya. Kita menggunakan intent. Dan makanya di sini yang saya jelaskan. Ini untuk menampilkan tools ini tadi menampilkan teks ini memilih menu plus pilih ini kita buat satu variabel ya, variabel baru pilih. Ini pilih ini pilihan yang kita pilih. Misalnya kita milih tugas 2, maka akan muncul tulisan memilih menu tugas 2. Seperti ini ya. Sini kita pilih head. Menu profil akan sorry ya, bukan di menu profil tadi, karena menu profilnya sudah kita ganti tadi ya untuk intentnya. Sini menu tugas, kita pilih tugas 2, akan muncul memilih menu tugas 2. Itulah yang gunanya tools ini ya, untuk menampilkan tulisan atau kotak dialog ya, dengan judulnya itu memilih menu sesuai dengan pilihan yang kita pilih. Ini berlaku untuk semuanya ya, untuk menu profil, menu tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke menu keluar. Menu keluar ini pesan ini variabel yang kita buat di sini tadi. Alert dialog builder pesan. Kita buat satu variabel baru pesan. Nantinya kita gunakan di sini. Pesan, kotak pesan yang judulnya itu konfirmasi dengan isi judulnya atau pesan yang akan disampaikan itu, apakah Anda yakin untuk apakah Anda yakin untuk memilih menu keluar? Jika kita pilih ya, maka otomatis akan finish, berakhir, akan keluar. Tapi jika kita pilih tidak,
maka akan di cancel. Seperti ini ya. Jika kita pilih keluar, akan otomatis keluar. Tapi kita jika pilih tidak, akan tercancel. Kira-kira begitulah untuk membuat menu dialog box-nya. Selanjutnya kita akan membuat seperti ini ya. Kita akan membuat halaman. Kita akan membuat ini halaman atau form tugas. Ini kita menggunakan materi intent ya. Gimana cara membuatnya? Setelah tadi ini menu dialog sudah selesai kita buat, kita ke sini, kita buat ke layout ya. Di layout sini kan biasanya cuma satu activity main XML. Kita tambahkan form-form yang akan kita tampilkan. Form-form yang akan kita tampilkan itu ada form profil, form tugas, tugas 1, tugas 2, tugas 3. Tapi di sini saya buat cuman sampai form tugas 1. Gimana cara membuat ini? Di sini di layout kita klik kanan, kemudian pilih new. Kemudian kita pilih ini Android XML file. Kemudian kita buat di sini form berapa yang ingin kita buat, atau form berapa yang nama form apa yang akan kita buat. Di sini saya tadi buat tugas 1 ya. Kemudian misalnya kita buat form tugas 2. Dan kita pilih ini relative layout-nya. Tapi di sini perhatikan ya, untuk nama filenya ini tidak boleh huruf besar, harus huruf kecil semua. Kemudian difinishkan saja, nanti akan muncul langsung di sini form tugas 1 atau form profil. Dan untuk di Java-nya sama, ketika kita tambahkan di sini form tugas atau form profil, maka di Java-nya wajib kita tambahkan untuk Java profil dan Java tugas 1-nya. Oke, langsung kita ke awalnya profil dulu ya. Form profil. Kita double klik form profil. Terlebih dahulu kita desain atau kita buat tampilannya seperti ini ya. Ini menggunakan text view. Ini halaman profil. Ini diedit di teks ya, di propertiesnya, di teksnya. Dan tambahkan satu button nama teksnya kembali dengan ID-nya btn kembali. Oke, kemudian kita double klik untuk aksinya, kita tambahkan Android on click aksi. Di sini nanti untuk perintah melakukan aksi. Setelah selesailah kita buat, kita ke Java-nya. Kita ke ini main activity-nya dulu. Di sini kita tambahkan import Android content intent. Kalau di menu option ini tidak ada, tapi karena kita ingin memanggil form atau lembar kerja untuk menu profilnya, kita tambahkan intent. Dan kita buat di sini satu variabel baru, intent, dengan namanya itu i. Udah. Kemudian di sini kita ganti ya.
untuk di sini yang awalnya tampilannya itu seperti ini, yang tools ini dihapus saja. Untuk di menu profil kita hapus saja, kita ganti dengan i ini tadi variabel untuk intent, new intent activity this Java profile. Sini new intent main activity this Java profile. Ini maksudnya kita pilih main activity-nya di kelas Java profile. Dan gini i.add flag intent flag activity no history, dan ada start activity, mulai aktivitas i-nya. Ini tadi ini untuk ini kita mulai untuk menampilkan main activity dari Java profile ya. Kemudian this finish. Kemudian ini kita kopikan saja untuk di menu tugas 1 karena sama. Cuman bedanya di sini kita memanggil Java profile, tapi di sini kita memanggil Java tugas 1 karena di sini kita milih menu tugas. Cuman di sini aja bedanya ya. Di sini kita manggil Java profile, tapi di sini untuk Java tugas. Kemudian kita simpan. Ini kita simpan, kemudian kita masuk ke form profilnya. Masuk ke Java profilnya. Ini di sini Java profile. Sini kita tambahkan import Android content intent dari yang ini tadi ya, dari main activity XML-nya, kopikan saja dari situ. Kemudian untuk ini protect file on create ini kita kopikan saja dari main activity yang ini. Yang ini ya. Kita kopikan saja sampai di sini. Kita kopikan, kita buat di sini. Tapi nanti akan error karena di Java profile ini belum ada extend activity-nya. Kita tambahkan saja atau kita kopikan saja dari main activity, kita pindahkan ke Java profile ini extend activity-nya agar tidak error lagi. Kemudian di sini kita ganti yang awalnya itu rlayout titik main activity. Ini ya. Main activity yang awalnya itu main activity, karena ini layout dari main activity, karena kita menggunakannya di Java profile atau halaman apa yang akan kita tampilkan, maka kita ganti menjadi menu atau form profile karena kita akan menampilkan tampilan dari form profile. Udah, kita tambahkan. Sini tetap kita tambahkan satu variabel ya, intent i. Sudah kita buat, maka kita tambahkan atau kita buat public void aksinya untuk button aksinya, untuk tombol kembali ya. Di sini kita buat public void aksi. Aksi ini dari button kembali tadi dengan i intent yang awalnya Java profile, yang dari form Java profile akan kembali ke main activity-nya. Inilah guna tombol kembali tadi untuk mengembalikan yang awalnya tampilan Java profile, kita kembalikan ke main activity. Dan ini tidak ada beda yang kayak tadi ya. Setelah ini kita simpan, tidak ada yang error atau sebagainya, merah-merah. Kita simpan, kita masuk ke menu form tugas. Menu form tugas di sini, sebelumnya kita desain juga ya.
kita buat tampilannya sama, tugas 1 kembali, ini button kembali, tapi yang bedanya yang di form profil button kembalinya itu dengan ID-nya button kembali, tapi kalau di form tugas untuk membedakannya agar tidak error nantinya ya, karena tak terbaca kalau sama, tak akan bisa disimpan kalau ID-nya sama. Kita bedakan untuk form tugas 1 buttonnya nama ID-nya button kembali 1 agar bisa dibaca oleh si Java-nya. Kemudian kita simpan. Kalau sudah, kita masuk ke activity Java tugasnya. Sini tidak ada yang berbeda ya. Ini sama seperti Java profil tadi, kopikan saja semuanya. Cuman yang bedanya di sini di layoutnya. Yang kalau di Java profil tadi ini form profil, kalau di Java tugas ini form tugas. Maksudnya untuk menampilkan form tugas. Kemudian di sini kita buat publiknya. Di sini tadi button kembali ubah saja jadi btn kembali 1. Dan di sini tadi yang di menu Java profil itu Java profil ini ya. Java profil tadi ininya Java profil. Karena kita menggunakan Java tugas, maka di sini diganti Java tugas. I-intent maksudnya kita pilih tombol kembali. Jika kita klik tombol kembali, akan mengembalikan hasil atau mengembalikan halaman yang awalnya halamannya Java tugas akan kembali ke halaman main activity kelasnya, gitu maksudnya. Sudah kita buat, kemudian kita simpan. Jika tidak ada error, kita simpan. Sudah, kita simpan. Kemudian satu lagi yang harus kita ganti yaitu di sini. Android Manifest XML-nya. Ini double klik saja ya. Double klik. Double klik. Kemudian kalau sudah, sini tampilan awalnya tidak akan seperti ini. Tampilan awalnya akan seperti ini. Dan pilih ini, Android Manifest.xml. Klik ini. Kemudian kita pindah yang paling bawah di sini. Di sini. Kalau belum ada kita buat, maka ininya akan kosong. Gimana cara menambahkan ininya? Tampilannya ini untuk menampilkan nanti ya. Kita kopikan saja, kita ambil dari sini. Activity Android name-nya main activity, labelnya ini tidak ada ya. Karena activity kita tidak menggunakan ID, kita nggak ada ganti ID-nya. Kita kopikan ke sini di bawah ini ya. Activity Android name. Ini untuk menampilkan menu dialog Java profil dengan judulnya itu form profil. Kemudian untuk ini menampilkan namanya itu menu dialog dari Java tugas dengan labelnya form tugas. Ini kita tambahkan, kita kopikan ya. Yang ini Java profil ini sesuai dengan yang di src-nya yang ini. Sesuai dengan yang ini Java profil. Jika ini Java profil, maka di sini pun Java profil. Dan labelnya ini form profil untuk menampilkan form profil. Begitulah kira-kiranya. Kemudian jika tidak ada yang error, sudah berhasil, kita simpan. Nanti kita lihat hasilnya.
Ini hasil setelah project kita tadi tidak ada yang error. Kemudian kita jalankan, kemudian kita pilih menu atau nama project kita. Kemudian kita akan lihat apakah dialog box-nya akan muncul atau tidak. Kita klik ini, tombol menu ya. Kita klik tombol menu. Nah, ternyata muncul dialog box-nya dengan nama menu profil, menu tugas, dan menu keluar. Dan kita lihat menu tugas ada nggak sub menunya, menu tugasnya. Ternyata ada tugas 1, tugas 2, tugas 3. Ternyata untuk menu dialog box-nya berhasil kita buat, dan kemudian kita akan mengecek intent yang kita buat atau untuk menampilkan form-form yang kita pilih apakah tampil atau tidak. Kita pilih lagi menu ya. Form menu, kita pilih dialog box menu profil. Maka dia akan otomatis jika benar akan menampilkan form profil dengan tulisan ini halaman profil. Ini sesuai yang kita desain tadi. Ini sesuai yang kita desain. Kemudian kita klik kembali. Apakah kembali ke main activity-nya atau halaman utamanya? Ternyata berhasil kembali ke halaman utamanya. Kemudian kita cek untuk menu tugas ya. Tadi kita baru ganti tugas 1, tugas 2 dan 3-nya belum. Kita coba cek untuk tugas 1. Berhasil lagi, dia berhasil menampilkan form tugas 1. Dan kita cek kembali apakah kembali ke halaman utama atau tidak. Dan berhasil kembali lagi. Jika kita klik tugas 2, dia akan muncul kotak dialog memilih menu tugas 2. Dia tidak akan memunculkan form tugas 2 karena kita belum membuat form tugas 2 dan membuat coding untuk menampilkan form tugas 2. Begitu juga 3 ya. Dan kita pilih menu keluar, ataukah apa keluar atau tidak. Muncul kotak dialog konfirmasi dengan judulnya itu konfirmasi. Kemudian isi teksnya atau isi pesan yang ingin disampaikan, apakah Anda yakin keluar? Jika kita pilih tidak, maka otomatis akan akan tercancel dan kembali ke halaman utamanya. Jika kita pilih ya, akan keluar dari project yang kita jalankan. Begitulah sekiranya untuk materi menu dialog box dan intent yang bisa saya jabarkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.